Shalom, di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Yakobus. Yang kita tahu bahwa surat Yakobus adalah salah satu kitab dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen yang digolongkan ke dalam surat-surat umum bersama dengan surat Yudas, surat 1 Petrus, surat 2 Petrus, dan ketiga surat Yohanes, yang yaitu sejak zaman Eusebius sekitar tahun 260 sampai 340 Masehi. Surat Yakobus yang kemungkinan besar dituliskan pada tahun 45 sebelum konsili pertama di Yerusalem pada tahun 50, yang dimana Yakobus mati sebagai martir sekitar tahun 62 menurut sejarawan Eusebius. Ada banyak nama Yakobus dalam Perjanjian Baru. Dua di antaranya berasal dari lingkaran dalam 12 murid Yesus. Tapi diyakini surat ini datang dari Yakobus yang dimana adalah saudara tiri Yesus yang bertobat setelah kebangkitan Yesus. Kita mengetahui bahwa kisah tentang Yakobus dari kitab para rasul dan dari surat-surat Paulus setelah Petrus pindah dari Yerusalem untuk memulai jemaah-jemaah yang baru. Saudara tiri Yesus Yakobus menjadi terkenal sebagai pemimpin di gereja induk di Yerusalem. Sebagian besar jemaatnya terdiri dari orang Mesianik atau Kristen Yahudi. Ini adalah komunitas Kristen yang pertama ada, dan kita tahu bahwa gerejanya mengalami masa sulit selama 20 tahun saat Yakobus menjadi pemimpin mereka. Pada saat itu terjadi bencana kelaparan yang membawa kemiskinan besar di wilayah itu. Dan orang Yahudi Mesianik ini dianiaya oleh para pemimpin Yahudi di Yerusalem. Tetapi melalui itu semua, Yakobus dikenal sebagai pilar gereja di Yerusalem. Dia juga dikenal sebagai pembawa damai yang memimpin dengan hikmat dan keberanian. Sampai dia dibunuh secara tragis, dan dalam kitab ini kita memiliki warisan pengajaran hikmat dan keberanian yang teringkas padat menjadi sebuah karya yang pendek dan penuh dengan kuasa. Kitab ini dimulai seperti sebuah surat, yaitu salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada 12 suku di perantauan, atau dapat dikatakan dia menyapa semua orang Yahudi Mesianik yang tinggal di luar Israel. Yang menarik dari kitab ini, kita tidak menemukan seperti salah satu surat Paulus di mana dia membahas tentang masalah spesifik dalam satu gereja lokal. Melainkan kitab ini merupakan rangkuman hikmat dan kebijaksanaan Yakobus bagi setiap komunitas bagi pengikut Yesus. Dan tujuan Yakobus bukan untuk mengajarkan informasi teologis baru, melainkan dia masuk ke dalam urusan kita dan menantang bagaimana kita hidup. Kebijaksanaan Yakobus sangat dipengaruhi oleh dua sumber, yaitu yang pertama adalah pengajaran Yesus tentang hidup dalam kerajaan Allah, terutama khotbah di bukit yang terus dikembangkan dan dikutip dalam kitab ini. Sumber pengaruh kedua adalah hikmat Alkitabiah dari kitab Amsal, terutama puisi dan Amsal dari pasal 1 hingga 9. Yakobus juga dibesarkan dengan Yesus dan dengan kitab Amsal, sehingga sekarang pengajarannya terdengar seperti keduanya. Ini ditandai dengan bahasa dan perumpamaannya. Kitab ini terdiri dari pidato hikmat yang menantang yang singkat, yang dipenuhi dengan metafora dan kalimat-kalimat pendek, dan pada dasarnya untuk menjadi benar-benar bijaksana dengan hidup menurut Taurat. Yang diringkas Yesus menjadi mengasihi Allah seperti mengasihi dirimu sendiri. Inti kitab ini ada dalam pasal 2 hingga pasal 5 yang terdiri dari 12 pengajaran singkat tentang pengabdian sepenuh hati kepada Yesus. Pada pembukaan inti kitab ini terdapat dua pengajaran pertama tentang pilih kasih dan kasih. Yakobus memperlihatkan bagaimana kita cenderung menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang bisa memberi keuntungan kepada kita.
dan mengabaikan orang-orang yang tidak bisa membantu kita. Biasanya karena orang itu tidak memberikan keuntungan buat diri kita. Yakobus berkata bahwa ini bertolak belakang dengan kasih yang diajarkan Yesus, di mana dia melanjutkan dengan menunjukkan seperti apakah iman sejati itu dan yang bertentangan dengan hal itu. Jadi di sini dia mengajarkan bahwa mereka mengatakan mereka memiliki iman kepada Allah, tetapi mengabaikan orang-orang yang membutuhkan, atau mereka miskin iman. Orang tersebut adalah mati, katanya, yang bisa kita lihat dalam Yakobus 2 ayat 14-26, yang dimana tentang iman. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Tindakan mereka bertentangan dengan pengakuan iman percaya mereka dan iman yang sejati. Selalu menghasilkan ketaatan kepada ajaran Yesus. Di kitab ini, kita temukan 3 tempat berbeda di mana Yakobus mengembangkan pengajaran Yesus sendiri, yang dimana tentang perkataan, yang dimana dengan mulut yang sama kita menyakiti orang-orang, dan kemudian kita memberikan pujian kita kepada Tuhan, dan juga kita menghakimi orang dan kemudian pergi menceritakan keburukan mereka di belakang mereka. Dan kita semua juga cenderung menyelewengkan kebenaran demi keuntungan kita sendiri. Cara kita membicarakan orang yang menyingkapkan isi hati dan nilai-nilai utama kita, Yakobus pun mengajarkan perkataan kita menunjukkan bagaimana karakter kita yang sebenarnya. Yakobus juga percaya bahwa komunitas kerajaan Allah seperti yang diajarkan Yesus adalah tempat di mana pengkotak-kotakan yang dihasilkan oleh kekayaan dan status sosial yang dibongkar. Jadi pertama-tama dia mengingatkan tentang keangkuhan yang muncul pada orang-orang yang percaya, yang muncul kepada orang-orang yang percaya bahwa kekayaan akan ada padanya selamanya. Dan yang satu berkata, tidak, suatu hari nanti kekayaanmu juga akan membusuk sama sepertimu. Sebaliknya, umat Allah harus hidup dengan kesabaran dan pengharapan akan kedatangan Yesus. Akan kedatangan Yesus yang kembali untuk memulihkan segala sesuatu. Dan ini harus menginspirasi kehidupan dan doa yang penuh dengan iman. Di depan ke-12 pengajaran bijak ini adalah pasal pendahuluan, seperti aliran pengajaran bijak dan kalimat-kalimat pendek, dan dirancang dengan mengatakan bahwa dari pengalaman pribadinya dia tahu hidup itu sulit. Akhirnya dia menjadi martir tidak lama setelah menulis surat ini. Tetapi dia percaya bahwa pencobaan dan kesulitan hidup sebenarnya adalah hadiah yang bersifat paradoks, yang dapat menghasilkan ketekunan dan membentuk karakter kita. Allah dapat melakukan pekerjaan yang luar biasa di dalam diri kita, yang di tengah-tengah penderitaan, dan membantu kita menjadi sempurna dan lengkap. Dalam kitab Yakobus, kata ini sangat penting, bahkan ia mengulangi kata ini sebanyak 7 kali. Ini berarti menghidupi hidup yang sepenuhnya terintegrasi, di mana tindakan kita selalu konsisten dengan nilai dan keyakinan yang telah kita terima daripada Yesus. Kitab Yakobus ini juga merujuk kepada perintah terutama Taurat yang disampaikan kepada kita yang melalui Yesus, bahwa ia membebaskan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Dan Yakobus menunjuk secara praktis bagaimana bentuk kasih seperti itu, yang berarti berbicara kepada orang lain dengan sopan dan penuh kasih, melayani orang miskin, dan itu berarti hidup dengan pengabdian sepenuh hati. Dari sini dapat kita lihat pasal pembuka berisi semua kata-kata dan gagasan-gagasan kunci yang digali lebih lagi dalam 12 pengajaran dari pasal 2 hingga 5 Yakobus.
menanamkan dirinya dalam hikmat Yesus, dan dia memberikan hadiah yang luar biasa kepada kita. Dalam kitab ini yang berisi hikmatnya sendiri adalah peringatan keras, namun diuraikan dengan indah bagi kita yang ingin mengikut Yesus. Namun apabila kita meneliti surat Yakobus, kita melihat bahwa nama Yesus Kristus hanya 2 kali saja disebut. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus juga mempunyai peranan yang kecil sekali. Salib dan kebangkitan pun tidak disinggung. Demikian juga tentang penebusan, ciptaan baru, roh dan anugerah cuman 1 kali disebut. Sehingga banyak orang berpendapat Yakobus ini tidak dapat disebut dengan surat, karena tidak terdapat suatu gaya hubungan batin sebagaimana surat biasa, dan lebih cocoknya disebut dengan uraian ajaran. Demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang kitab Yakobus. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaklumi. Dan jika ada saran-saran daripada saudara-saudara tentang kitab Yakobus ini, boleh ditulis langsung dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Shalom.